Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Auli Vector. Di video kali ini kita akan mengerjakan tugas dari World Associate 2019 Practice Exam yang kedua. Nah, di video sebelumnya saya sudah melaksanakan yang Practice Exam 1. Sekarang kita yang Exam 2. Nah, langsung saja kita masuk. Yang pertama kita masuk dulu ke Training Mode. Oke, kita tunggu loading. Baik, sekarang kita sudah ada di dalam project yang pertama, di tugas yang pertama, project pertama, dan bagian tugas yang pertama di sini. Tugas yang pertama kita disuruh untuk menambahkan nomor halaman ke bawah semua halaman, ke dalam halaman bawah semua halaman. Oke, dengan format ascend bar 4. Kita pergi ke insert, kemudian kita pergi ke di bagian header and footer proof. Ini kita pilih yang page number. Kemudian kita arahkan cursor kita ke bottom of page. Nah, di sini kita cari ascend bar 4. Nah, yang ini kita klik. Oke, sudah selesai. Kita close header and footer. Kemudian kita pergi ke tugas yang kedua. Di sini kita disuruh untuk menambahkan tag course dalam dokumen. Kita pergi ke file. Kita pergi ke info. Setelah itu di sini di bagian properties, di bagian teks, kita tambahkan teksnya dengan course. Oke, udah. Kemudian kita pergi ke tugas yang ketiga, tampilkan paragraph mark on the document. Oke, kembali. Nah, kita pergi ke home, kemudian kita aktifkan paragraph marknya. Yang ini ya, kita klik. Nah, sekarang muncul. Oke, kita selanjutnya pergi ke tugas yang keempat. Di sini kita disuruh untuk menghapus semua komentar. Ini ya, komentar-komentar ini kita disuruh untuk menghapusnya. Oke, kita pergi ke review. Kemudian di sini bagian ini kita klik panah bawah. Kemudian kita delete all comment in document. Oke, sekarang sudah hilang semua komentarnya. Selanjutnya kita pergi ke tugas yang kelima. Di sini kita disuruh untuk menambahkan table dengan 6 row dan 2 kolom ke halaman terakhir di antara heading, grading, and course length. Oke, kita pergi ke sini ya. Karena navigation-nya nyala. Nah, untuk teman-teman menyalakan navigation itu tinggal klik ini ya di menu home, terus pin. Ini kita klik. Nah, sekarang muncul navigation di samping kiri. Nah, di bagian heading kita pergi ke heading, kemudian di sini kita klik grading. Nah, karena di sini kita disuruh untuk menambahkan table di antara grading dan course line, maka cursor kita letakkan di sini. Nah, kemudian kita pergi ke insert untuk menambahkan tabel. Nah, kita klik ini, kemudian kita insert table. Di sini number of column kita jadikan 2, dan untuk baris ke bawahnya itu kita jadikan 6. Kemudian kita oke. Nah, jadi seperti itu ya. Karena sudah project yang pertama sudah selesai, langsung saja kita klik create project. Baik, untuk project yang pertama ini sudah betul semua. Kemudian kita klik next. Nah, sekarang kita berada di project yang kedua. Di tugas pertama di sini kita disuruh untuk mengaktifkan track. Ya, track ya. Kita pergi ke review. Kemudian kita klik ini. Ya, klik. Oke, sekarang sudah dalam mode tracking ya. Kita kemudian pergi ke tugas yang kedua.
Sini kita disuruh untuk remove the table. Oke. Kita cari tabelnya, kita scroll ke bawah. Kemudian kita dapati tabel di sini. Kita klik tabelnya di bagian ini ya. Kita klik. Oke, kemudian kita pergi ke layout. Nah, kemudian kita convert to text. Nah, separate text width-nya itu kita pastikan paragraph marks. Diganti ke paragraph marks. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah selesai. Kemudian kita pergi ke tugas yang ketiga lagi. Kita disuruh untuk merubah nomor list yang ada di bawah heading What is regular maintenance. Oke, kita klik di sini navigation menu. Kita klik yang What is regular maintenance. Nah, di bagian ini kita klik di bagian nomornya. Kemudian kita klik kanan. Nah, di sini kita klik yang restart at 1. Ya sudah, jadi 1 sampai 5 ya. Karena sudah, kita pergi lagi ke tugas yang keempat. Sini kita disuruh untuk menambahkan save alt dengan warna biru di akhir sini ya, di bagian akhir dokumen. Kemudian kita pergi ke insert, shapes. Kemudian kita cari alt di basic shapes. Ini ada alt. Terus kita arahkan cursor kita drag, kita klik, kita tahan, kemudian kita geser. Oke. Nah, sekarang shape filenya kita ganti jadi warna biru. Blue. Oke, sudah. Kemudian kita pergi ke tugas yang kelima. Jadi kita disuruh untuk memindahkan gambar yang ada di atas dokumen ini ke bagian kiri ya, ke left margin. Nah, gambar ini kita pindahkan ke sini. Nah, caranya kita geser. Nah, begitu. Nah, di bagian ini di sini ada warna hijau-hijau ini ya. Nah, cara mengaktifkan warna hijau itu kita pergi ke picture format. Kemudian di bagian sini ya. Nah, ini kita aktifkan yang use alignment goods. Nah, kita aktifkan. Nah, kemudian di situ nanti akan muncul tanda warna hijau ini. Pastikan ya, di bagian sisi kiri dan atasnya itu berwarna hijau posisinya itu. Nah, kemudian karena sudah di sini ya, bisa lihat di sini. Oke, kita create project. Nah, jadi sini sudah betul semua ya. Untuk project yang kedua sudah betul semua. Bisa kita next. Nah, kemudian kita masuk ke project yang ketiga. Itu tugas yang pertama kita disuruh untuk memasukkan 3D model episode ke second page ya. Kita pergi ke navigation text, kita pergi ke halaman yang kedua, kemudian di bagian ini gray cell ini kita klik di bagian ini, kemudian kita insert 3D model, kita klik panah, terus di paste, kita pergi ke dokumen di image rig template isor, kita insert. Nah, kemudian kita pergi ke position, kita pilih ke tengah, position in middle center with square text wrapping, seperti perintahnya middle center with square text wrapping. Kita klik yang tengah ini. Oke. Kemudian karena sudah selesai, kita pergi ke tugas yang kedua lagi, tambahkan trademark di heading game over. Kita pergi ke page 1,
kemudian game over. Nah, untuk menambahkan TM mark ini kita pergi ke insert, ke simbol, oke, tunggu sebentar, di sini sedikit responding. Oke, sudah. Di sini kita klik more symbol. Ya. Nah, di bagian special character trademark yang ini ya, kita insert. Ada dua cara, kita bisa pergi ke more symbol atau langsung kita klik di bagian ini ya. Trademark juga. Oke, ada dua caranya. Kemudian kita pergi ke tugas yang ketiga. Di halaman yang kedua, merge cell. Nah, jadi di sini di bagian tabel ini kita disuruh untuk memerge, menggabungkan menjadi satu. Kita klik dulu ininya, tabelnya, kemudian layout, kemudian kita merge cellnya. Nah ya, jadi satu. Karena sudah selesai, lagi kita pergi ke tugas yang keempat, di halaman yang kedua lagi, convert the text below. Kita di bawah ini kita jadikannya daftar nomor. Kita pergi ke home, kemudian kita klik ini numbering. Nah, di bagian ini kita klik, kemudian kita continue numbering. Seperti perintahnya, continue the numbering sequence from the list of it on the first page. Oke. Jadi ini terhubung dari, nah yang ini ya, bagian ini terhubung ke bawah yang ini. Oke. Kita pergi ke tugas yang kelima, remove the background from the illustration of the game character. Oke, ini ya. Kemudian kita pergi ke picture format. Di sini kita remove background. Oke, di bagian yang ungu ini adalah area yang akan hilang, sedangkan yang ini yang tidak hilang. Nah, di sini ada dua cara. Yang ini untuk menandai area yang tetap kita biarkan, dan yang ini untuk menandai area yang kita hapus. Tapi kita di sini menggunakan yang ini ya, menandai area yang masih. Nah, kita klik di bagian ini. Nah, klik. Kita klik sampai tidak ada lagi yang berwarna hijau ya. Klik. Nah, sudah ya. Karena sudah, kita keep change. Oke, sudah selesai. Kita create project. Baik, project yang ketiga sudah betul semua. Kita klik next. Nah, kemudian kita sudah masuk lagi ke project yang keempat di tugas yang pertama. Di halaman terakhir kita masukkan bibliografinya. Kita pergi ke navigation page. Kita pergi ke halaman yang terakhir. Di bagian bibliografi kita letakkan kursor kita di sini. Kemudian kita pergi ke reference. Kemudian bibliografi. Kemudian kita klik insert bibliografi. Oke, sudah. Pergi ke tugas yang kedua. Yes, menggunakan fitur Goto ya untuk menavigate sheets bookmark. Kita pergi ke home. Di sini kita klik panah. Kemudian Goto. Di Goto What-nya kita klik yang bookmark. Kemudian kita tulis sheets set. Kemudian kita klik Goto. Kita close. Nah, di sini kita suruh untuk menghapus heading dan paragrafnya. Kita klik aja langsung di keyboard, delete. Sudah, kita pergi ke tugas yang ketiga. Kita disuruh untuk menambahkan blank footer dengan text and scene cultures. Oke, kita pergi ke insert. Di bagian footer, kita klik blank.
Kemudian kita klik, kita ketik ancient cultures. Oke, kita close header and footer. Sudah, kita pergi ke tugas yang keempat. Sini kita disuruh memasukkan citasi David Gray Wolf di page ketiga. Oke, ini page ketiga. Kemudian kita cari second paragraph yang kedua, 1, 2 di bagian ini. Nah, di bagian akhir ini. Kemudian kita pergi ke reference. Kita insert citation. Kita pilih yang David Gray Wolf. Oke, ya. Kita pergi ke tugas yang kelima. Kita disuruh untuk menambahkan table of content. Ini kalau dalam bahasa Indonesia kita adalah daftar isi ya. Kita pergi ke page nomor 1. Nah, di bagian ini kita blok. Kemudian kita pergi ke reference table of content. Kita pilih yang automatic table 2. Oke, sudah. Karena sudah selesai project yang keempat, kita create project. Oke, project yang keempat sudah betul semua. Kita next. Sekarang kita berada di project yang kelima. Tugas yang pertama. Sini kita disuruh untuk copy the formatting. Yang ini ya. Kita blok. Kemudian kita gunakan di menu home, clipboard. Yang ini, format painter. Kemudian kita blok ke bagian yang ini ya. Kita blok. Nah, sudah. Ya. Tugas yang pertama sudah selesai. Dan kita pergi ke tugas yang kedua. Cek dokumen accessibility issues. Oke, kita pergi ke review. Kita klik cek accessibility. Error. Jadi missing alternative text. Kita klik picture 9. Kita add description. Kemudian kita tulis new logo. New logo. Text ya. Kemudian kita pergi ke tugas yang ketiga. Ini ubah lebar table kolom mount. Kita pergi ke page kedua. Di bagian ini kita klik yang ini. Kita tunggu sampai ada panah kayak ke bawah gini ya, panah hitam. Kita klik. Nah, otomatis dia ke blok sampai ke bawah. Nah, kemudian kita pergi ke layout. Di sini di bagian width, di bagian lebar kita jadikan 1 inch. Nah, kemudian kita pergi ke tugas yang keempat. Sini jadi disuruh untuk memasukkan gambar ekor. Oke, di sini di bawah, di atas heading don't forget your permit. Kita pergi ke heading, terus don't forget your permitnya. Oke, kemudian kita insert, pergi ke insert, picture, is device, kemudian dokumen, geometric templates, hiker. Nah, setelah itu kita pastikan text wrappingnya itu top and bottom. Kita picture format, wrap text, kemudian top and bottom. Kemudian kita ubah ukurannya menjadi 1.5 tingginya. Ubah jadi 1.5 inci. Nah, oke. Sudah selesai. Kemudian kita pergi ke tugas kedua. Halaman terakhir. Formal information. Oke, di halaman terakhir. Jadi disuruh untuk menambahkan smart ART basic process. Oke, di bagian above, di atas formal information.
Kemudian kita pergi ke insert smart ART, di proses kita pilih proses, kemudian basic proses yang ini ya, yang pertama kita klik OK. Kemudian di sini kita disuruh untuk mengubah ukurannya menjadi 6 inci lebarnya dan 0,5 inci tingginya. Oke, kita klik ya bagian ini. Kemudian kita pergi ke format, size, kita turunkan di bagian tingginya menjadi 0,5. Turunkan. Kita turunkan jadi 0,5 setengah inci. Oke, sudah, ukurannya sudah kita ubah. Kemudian di sini kita ganti warnanya menjadi colored fill. Kita pergi ke Smart ART Design, kemudian change colors. Kita pergi ke Accent 5, cari colored fill, color outline, colored fill. Oke, yang ini berarti. Kita klik. Oke, sudah selesai. Karena project 5 sudah selesai, kita klik create project. Baik, project yang kelima sudah betul semua. Kita klik next. Sekarang kita berada di project yang ke-6. Ini di bawah title landscape match space. Kita klik di sini, kemudian di sini insert a screen clipping of the photo display on project document. Nah, sebenarnya ini sedikit saya jelaskan. Kalau berdasarkan ini kita disuruh untuk begini ya, screen clipping. Kemudian di bagian ini kita screenshotnya. Bentar. Insert, screenshot, oke. Oke, sudah ya. Oke. Kemudian kita pergi tugas yang kedua. Oh ya, bagian yang ini nanti kalau misalnya tetap salah ya, jawabannya itu salah, nanti kita kasih tahu cara yang kedua agar tugas yang pertama ini bisa benar. Karena terkadang sistemnya tidak bisa membaca ya. Itu kita coba dulu. Oke, kita pergi ke tugas yang kedua. Di sini kita disuruh untuk mengkonversi botnet menjadi add-non. Oke, kita desain sini your head, kita blok. Kemudian kita ke reference, kita di bagian footnote, bagian ini kita klik. Nah, location ini kita klik endnote. Kemudian di sini kita pastikan end of document, terus kita klik convert. Oke, close. Nah, sekarang ada di bawah ya. Oke, tugas 2 sudah selesai. Kita pergi ke tugas yang ketiga. Di sini di bawah passing a tree. Oke. Dari sini sampai sini. Bentar. Oke, sampai sini ya. Ini hati-hati teman-teman, pastikan titiknya juga terblok. Dan jangan sampai juga berlebihan. Bloknya itu ya, harus sampai sini. Kemudian kita pergi ke layout, terus kita kolom, more kolom. Nah, di sini kita jadikan 2 kolom. Di sini number of kolom kita jadikan 2. Kemudian lebarnya itu 3.1. Kita ganti di sini di bagian width and spacingnya jadi 3,1 inch. Kemudian line splitting the column kita contreng bagian ini. Line between. Kita oke.
Sudah selesai, kita pergi ke tugas yang keempat. Di sini kita column break. Di bagian ini kita taruh kursor kita di sini. The bigger the rod ball, the better. Kemudian kita pergi ke layout, bricks, kemudian kolom. Nah, itu fungsinya agar bagian ini pindah ke atas ini ya, ke kolom yang kedua ini. Itu caranya. Kemudian kita pergi ke tugas yang kelima, copy sort in the to the table in the document. Kita cari table bagian ini, kita klik, kita pergi ke layout, terus profile is. Nah, di sini all text title kita beri nama fish house. Oke. Kemudian karena sudah selesai project yang ke-6, kita create project, kita cek ya hasilnya. Oke, sudah betul semua kawan-kawan. Nah di sini tidak error. Alhamdulillah ya. Oke, kita next. Nah, di bagian ini kita sudah berada di project yang terakhir, yaitu project yang ke-7 dari 7 project. Sekarang kita ada di tugas yang pertama. Di sini kita disuruh untuk menerima dan menolak perubahan yang ada di dokumen ini. Kita pergi ke review, kemudian kita tracking, kita klik reviewing pen, navigasinya kita exit dulu. Nah, di sini kita baca, kita disuruh untuk menerima hey teacher, menambahkan hey teacher. Oke, di sini kita klik kanan, kemudian kita terima. Oke, sudah. Kemudian di sini both reject the replacement of Saturday with Friday. Nah, sini kita tolak ya. Kita tolak. Kemudian di sini kita tolak juga. Nah, lalu kita ke bagian yang ini, came with workshop. Di bagian workshop kita terima, dan di bagian camp kita terima juga. Oke. Bagian daftar ini kita blok, kemudian pergi ke home. Di bagian paragraf group kita jadikan spacingnya 1.0. Sudah. Di tugas ketiga kita disuruh untuk menjadikan daftar ini di level 2. Kita pergi ke home, kita klik yang panah, change list levelnya kita jadikan level 2. Nah, sudah selesai. Kemudian tugas yang keempat, kita cari smart IT graphic yang ini ya. Kemudian kita klik. Di sini kita disuruh untuk menambahkan save effect. Kita pergi ke format, save effect, terus bevel, cari relaxed inset, round relaxed inset. Nah, berarti yang ini kita klik. Oke, sekarang format save-nya ada efek relaxed inset. Oke, kita pergi ke tugas yang terakhir, yang kelima, dan disuruh untuk menyimpan dokumen menjadi format PDF dengan nama MS Workshop. Oke, kita pergi ke file, save as, kita browse, kemudian kita pergi ke dokumen geometric templates. Kita pastikan menyimpannya di geometric templates ya. Kemudian namanya kita ganti MS Workshop. Terus save as title-nya kita ganti jadi PDF. Nah, yang ini optimize-nya kita yang pilih minimum size saja, dan pastikan don't open the PDF ya. Open file after publishing ini kita pastikan jangan sampai tercontreng, jangan ada contrengnya. Kemudian kita save.
Oke, sudah selesai kawan-kawan. Kita cek grade project. Oke, sudah betul semua kawan-kawan. Kita klik next. Oke, sini sudah siap semua. Kita finish test. Yes. Kita tunggu hasilnya. Oke, sudah betul semua ya kawan-kawan. Jadi itu tadi caranya untuk menjawab semua project tugasnya ya. Bisa teman-teman tiru dan teman-teman langsung praktekkan. Jadi semangat untuk latihan simulasi ujiannya dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.